Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Ambarwati, peminatan KLKK, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Stikes Dharma Husada Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai diabetes mellitus. Diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufiensi fungsi insulin. Insufiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta, Langerhans, kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurangnya responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Dan definisi tersebut menurut WHO 1999. Diabetes seringkali muncul tanpa gejala. Namun demikian, ada beberapa gejala yang harus diwaspadai sebagai syarat kemungkinan diabetes. Gejala tipikal yang sering dirasakan penderita diabetes antara lain poliuria atau sering buang air kecil, polidipsia atau sering haus, dan polifagia atau banyak makan dan mudah lapar. Selain itu, sering pula muncul keluhan penglihatan kabur, koordinasi gerak anggota tubuh terganggu, kesemutan pada tangan atau kaki, timbul gatal-gatal yang seringkali sangat mengganggu, dan berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Pada diabetes mellitus tipe 1, gejala klasik yang umum dikeluhkan adalah poliuria, polidipsia, polifagia, penurunan berat badan, cepat merasa lelah, iritabilitas, dan gatal-gatal pada kulit. Pada diabetes mellitus tipe 2, gejala yang dikeluhkan umumnya hampir tidak ada. Diabetes mellitus tipe 2 seringkali muncul tanpa diketahui, dan penanganan baru dimulai beberapa tahun kemudian ketika penyakit sudah berkembang dan komplikasi sudah terjadi. Penderita diabetes mellitus tipe 2 umumnya lebih mudah terkena infeksi, sukar sembuh dari luka, daya penglihatan makin buruk, dan umumnya menderita hipertensi, hiperlipidemia, obesitas, dan juga komplikasi pada pembuluh darah dan juga syaraf. Apa sih penyebab penyakit diabetes mellitus? Seseorang bisa dikatakan menderita kencing manis karena beberapa penyebab, yaitu yang pertama, tidak melakukan pemeriksaan gula darah secara teratur. Begitu terdapat gejala seperti lemas atau seperti gejala yang disebutkan sebelumnya, periksakan segera diri Anda ke dokter. Kadang kencing manis bisa ditanggulangi dengan pendeteksian dini. Yang kedua, nutrisi yang tidak seimbang. Pola makan seseorang yang tidak memiliki nutrisi seimbang cenderung meningkatkan gula darah. Menu makanan yang hanya didominasi oleh karbohidrat, lemak, dan makanan berkolesterol membuat darah akan penuh dengan kolesterol. Lain halnya dengan serat dan sayuran yang membuat nutrisi terserap sempurna. Yang ketiga, aktivitas fisik yang tidak seimbang. Ketika jam kerja selama 8 jam hanya didominasi oleh kegiatan duduk saja, maka otot tubuh tidak akan terlatih dengan baik. Terlebih lagi, peredaran darah akan tersumbat karena darah tidak mengalir ketika kolesterol dan lemak jahat dalam darah tidak dikeluarkan melalui aktivitas fisik yang menghasilkan keringat. Yang keempat, mengonsumsi minuman yang disertakan pemanis buatan. Kadar glukosa berlebih dalam darah juga bisa disebabkan oleh pemanis buatan. Mengapa begitu? Karena pemanis sederhana tidak memerlukan waktu lama untuk diserap oleh tubuh. Sedangkan pemanis buatan akan bertahan dalam darah dan merusak sistem kerja insulin. Yang kelima, cemilan tidak sehat. Apa yang kita konsumsi merupakan pilihan. Jika tidak pintar dalam memilih cemilan seperti coklat atau es krim, maka glukosa dalam darah akan meningkat. Pilihlah dengan pintar cemilan yang menyehatkan bagi aliran darah dan tentu saja diri Anda seperti buah, sayur-sayuran, ataupun biji-bijian.
Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi contohnya ras dan etnik. Riwayat anggota keluarga yang menderita diabetes mellitus, usia lebih dari 45 tahun, riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahir bayi lebih dari 4.000 gram, atau riwayat pernah menderita diabetes mellitus gestasional, dan riwayat lahir dengan berat badan rendah kurang dari 2,5 gram. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi contohnya berat badan berlebih, kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, gangguan profil lipid dan dalam darah, dan atau trigliserida lebih dari 250 mg per desiliter, dan diet tak sehat, tinggi gula dan rendah serat. Pencegahan diabetes mellitus juga harus dilakukan oleh pasien-pasien prediabetes, yakni mereka yang mengalami intoleransi glukosa dan beresiko tinggi menderita diabetes mellitus tipe 2. Bagaimana sih pencegahan diabetes mellitus? Pencegahan diabetes mellitus tipe 2 pada orang-orang yang berisiko pada prinsipnya adalah dengan mengubah gaya hidup yang meliputi olahraga, penurunan berat badan, dan pengaturan pola makan. Berdasarkan analisis terhadap sekelompok orang dengan perubahan gaya hidup intensif, pencegahan diabetes paling berhubungan dengan penurunan berat badan. Menurut penelitian, penurunan berat badan 5-10% dapat mencegah atau memperlambat munculnya diabetes mellitus tipe 2. Dianjurkan pula melakukan pola makan yang sehat, yakni terdiri dari karbohidrat kompleks, mengandung sedikit lemak jenuh, dan tinggi serat larut. Asupan kalori ditunjukkan untuk mencapai berat badan yang ideal. Aktivitas fisik harus ditingkatkan dengan berolahraga rutin, minimal 150 menit per minggu, dibagi 3-4 kali seminggu. Olahraga dapat memperbaiki resistensi insulin yang terjadi pada pasien prediabetes, meningkatkan kadar HDL, dan membantu mencapai berat badan ideal. Selain olahraga, dianjurkan juga lebih aktif saat beraktivitas sehari-hari, misalnya dengan memilih menggunakan tangga daripada elevator, berjalan kaki ke pasar daripada menggunakan mobil, dan lain-lain. Merokok, walaupun tidak secara langsung menimbulkan intoleransi glukosa, dapat memperberat komplikasi kardiovaskular dari intoleransi glukosa dan diabetes mellitus tipe 2. Oleh karena itu, pasien juga dianjurkan untuk berhenti merokok. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.